Pak Devi Pujak, silakan. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan para eselon 1 eselon 2 yang hadir di ruangan Komisi 4 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baik, melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman tadi per fraksi, kami pun sebenarnya secara substantif sudah ada beberapa yang disampaikan, namun kami pun dari fraksi Partai Demokrat juga ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama untuk Sekjen, terkait dengan anggaran koordinasi dan kerjasama luar negeri bidang pangan dan pertanian. Tahun 2023 dianggarkan 10 miliar, yang tahun 2022 sebesar 12,1 miliar. Oleh karena itu kami dari fraksi Partai Demokrat meminta laporan hasil kerjasama tersebut, beberapa banyak ikatan, dan kemudian berapa banyak ikatan kerjasama yang telah terbentuk dengan negara mana saja, dan kemudian untuk komunitas apa saja. Kemudian selanjutnya untuk Dirjen Tanaman Pangan, pertama terkait dengan target produksi kedelai tahun 2023 sebesar 0,3 juta ton. Upaya apa yang telah dilakukan Kementan untuk mencapai target tersebut? Apakah benih kedelai GMO sudah mulai dikembangkan dan ditanam di Indonesia? Kemudian selanjutnya, luas panen pada tahun 2021 seluas 10,41 juta hektar dengan produksi 31,36 juta ton beras. Luas panen tahun 2022 seluas 10,54 juta hektar dengan produksi 31,66 juta ton beras. Terdapat penambahan luas panen sebesar 130.000 hektar pada tahun 2022. Apakah penambahan luas panen dan pencetakan sawah baru? Dan kemudian apakah ini berasal dari food estate? Dan di mana saja lokasinya? Kemudian untuk Dirjen Perkebunan, pertama terkait dengan target produksi komoditas teh tahun 2022 sebesar 140,65 ribu ton dan sagu sebesar 483,85 ribu ton. Dalam bahan rapat yang diberikan kepada kami, tidak disampaikan realisasi produksinya untuk teh dan sagu. Untuk itu kami meminta penjelasan dari Pak Dirjen Perkebunan. Yang selanjutnya terkait dengan rata-rata produktivitas komoditas perkebunan dan di Indonesia belum mencapai potensi produktivitas yang optimal, seperti produktivitas kakao baru di titik 29%, dan kemudian kopi 63%, dan karet 62%. Dampak dari rendahnya produktivitas adalah tidak maksimalnya jumlah devisa, mengingat komoditas yang banyak komoditas perkebunan sebagai unggulan ekspor Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah produktivitas tanaman yang menurun karena tua, hama penyakit, dan manajemen perawatan tanaman yang kurang baik. Untuk itu kami dari fraksi Partai Demokrat juga meminta ada upaya serius dari Dirjen Perkebunan dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan. Untuk Dirjen PKH terkait dengan PMK, Puspetma Kementan menargetkan memproduksi vaksin PMK sebanyak 1 juta dosis hingga akhir tahun 2022. Di samping itu, Kementan juga mendatangkan 29,6 juta ton vaksin PMK impor dengan serotype 0 dari beberapa negara. Penyebaran PMK gelombang kedua per 15 Januari 2023 telah terjadi di beberapa daerah seperti Probolinggo dan Lamongan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami dari fraksi Partai Demokrat meminta Kementan untuk memberikan laporan kembali terkait update perkembangan
vaksin dan sebaran PMK hingga saat ini. Untuk Dirjen PSP, yang pertama, pada tahun 2023, fenomena El Nino diprediksi akan terjadi sehingga bulan kering lebih panjang dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Oleh karena itu, kami meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dampak perubahan iklim dan antisipasi ancaman krisis pangan diantaranya melalui embung benih unggul serta sarana dan prasarana pertanian secara terukur dan berorientasi kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Yang kedua, terkait dengan target pencapaian produksi kedelai tahun 2023. Menurut PSP sebesar 590.000 ton yang bahan PSP berikan di halaman 9 tadi. Sementara target produksi kedelai 2023 menurut Menteri Pertanian pada Raker tanggal 16 Januari 2022 disebutkan sebesar 370.000 ton. Terdapat ketidaksinkronan data terkait rencana produksi kedelai tahun 2023. Untuk itu kami menanyakan yang benar yang mana. Kemudian selanjutnya untuk Badan Karantina Pertanian, kami dari fraksi Partai Demokrat meminta update informasi dan klarifikasi dari Berantan selaku yang melakukan audit terkait adanya oknum pengusaha sarang walet yang melakukan praktik ilegal penjualan kuota serta memanipulasi data produksi pabrik guna memonopoli kuota ekspor sarang burung walet ke Tiongkok. Kenapa Berantan bisa kecolongan terkait dengan hal ini? Dan kemudian apakah memang dibiarkan ini terjadi? Dan kalau memang tidak, apa upaya Berantan untuk menindas tegas praktik ilegal tersebut? Terakhir, untuk Dirjen Hortikultura, terkait dengan realisasi produksi bawang putih tahun 2022, baru tercapai 64,84% atau 29.000 ton dari target 45.000 ton. Padahal realisasi tanaman mencapai 100% dari target 1.700 hektar. Ini menjadi pertanyaan kami, apa masalahnya, dan kemudian berapa produksi bawang putih yang dihasilkan dari para importir yang memiliki tugas wajib tanam, dan kemudian berapa produksi yang dihasilkan oleh para petani. Begitu saja pimpinan dari kami fraksi Partai Demokrat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.